Ya, baik teman-teman, sampai berjumpa lagi di channel Guru Berbicara. Kita lanjutkan, kita lanjutkan pembahasan kita di bab 1 ya. Kita lanjutkan cara membuat dokumen kurikulum yang sudah sampai di bab 1. Bab 1 ini apa saja ya yang harus dicantumkan di bab 1, diantaranya adalah profil lembaga. Nah, profil lembaga itu terdiri dari sejarah berdirinya taman kanak-kanak apa ya, sesuai dengan sekolah Anda masing-masing ya. Di situ dicantumkan bagaimana sejarah berdirinya sekolah Anda, kemudian siapa saja yang terlibat dalam mendirikan sekolah tersebut, bagaimana saat itu kondisi awal saat berdiri, kemudian sampai kondisi saat ini, bagaimana kondisi sarana prasarananya, bagaimana guru-gurunya, bagaimana jumlah siswanya, dan seterusnya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kemudian kita lanjutkan di poin B, yaitu profil. Nah, tadi sudah sejarah berdirinya lembaga, kemudian sekarang profil dari lembaga kita. Profil itu terdiri dari apa saja? Nah, di sini ini banyak sekali ya data-datanya yang dimasukkan. Kalau di kota Surabaya, kita tinggal copy paste dari data yang ada di profil sekolah ya. Nanti masuk di menu rekap data profil, kita klik, nanti keluar data seperti ini, nama NPSN, nama sekolah, alamat, terus jumlah siswa, sarana dan prasarananya apa saja, dan seterusnya ya. Di sini nanti akan detail gitu ya. Nah, setelah kita masuk ke rekap data profil, kemudian teman-teman bisa screenshot melalui laptop ya. Di screenshot, setelah itu teman-teman copy dan masukkan di sini. Jadi tidak perlu menulis secara manual ya. Itu tadi profil lembaga. Nah, setelah profil lembaga, kita masuk ke poin selanjutnya, yaitu struktur organisasi lembaga kita. Nah, di sini ada struktur organisasi taman kanak-kanak bla 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 gitu ya. Sesuai nama sekolah Anda masing-masing. Terdiri dari ketua yayasan, kepala sekolah, kalau ada administrasi masukkan administrasi, komite, dan guru-guru ya. Gurunya ada berapa, dimasukkan semua. Kemudian di sini ada garis wewenang ya. Kalau lurus, maksudnya kalau tidak putus-putus, itu maksudnya satu arah. Kalau garisnya putus-putus, itu dua arah. Seperti ini. Selanjutnya, setelah struktur kurikulum, kemudian ada uraian tugas kepengurusan. Nah, uraian tugas ini yaitu menjelaskan apa tugas dan fungsi dari masing-masing bidang yang ada di struktur tadi. Misalnya, ketua yayasan, tugas dan fungsinya apa? Dijelaskan satu persatu. Kemudian tugas kepala sekolah apa? Tugas guru apa? Tugas administrasi, tugas komite, dan seterusnya. Jika
teman-teman mengalami kesulitan, bisa lihat di Google ya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat di Google apa tugas dan fungsi dari masing-masing bagian yang Anda inginkan, yang ingin Anda ketahui. Lengkap di Google ya, ini saya juga searching di Google. Baik, itu tadi isi dari bab 1 ya. Kemudian masuk ke bab selanjutnya, yaitu bab 2, dokumen 1. Bab 2, dokumen 1. Isinya apa saja? Yaitu pendahuluan, kemudian sub judulnya adalah latar belakang. Kalau di atas tadi itu ada latar belakang berdirinya lembaga. Tapi kalau sekarang di bab 2 ini adalah latar belakang pembuatan kurikulum sekolah Anda. Nah, apa latar belakangnya? Kemudian dalam kondisi yang bagaimana kurikulum ini dibuat, bagaimana model pembelajaran yang Anda pakai, kemudian strateginya apa, nanti dijelaskan di sini ya. Nah, di poin yang A tadi ya, di poin yang ini. Poinnya latar belakang pembuatan kurikulum. Nah, selanjutnya setelah latar belakang, kemudian yang kedua adalah dasar penyusunan kurikulum. Dasar penyusunan kurikulum itu terdiri dari beberapa atau undang-undang yang harus kita masukkan, Permendikbud, peraturan pemerintah, dan lain sebagainya. Teman-teman semua bisa koordinasi dengan penilai atau lihat di Google juga bisa ya teman-teman. Di sini saya mencantumkan ada 15 poin. 15 poin dasar yang menjadi dasar penyusunan kurikulum. Untuk lebih jelasnya nanti bisa lihat di Google atau koordinasi dengan penilai ya. Setelah dasar penyusunan kurikulum, kemudian poin ketiga adalah tujuan penyusunan kurikulum. Di sini dibagi menjadi 3 poin, yaitu yang pertama, tujuan bagi sekolah itu apa? Kemudian yang kedua, bagi guru, dan yang ketiga, bagi masyarakat. Selanjutnya, setelah tujuan, kita masuk ke visi, misi, dan tujuan taman kanak-kanak kita. Visinya apa? Misinya apa? Dijelaskan, dan tujuannya apa? Teman-teman jangan lupa, ketika menyusun dan mengkonsep visi misi sekolah, itu harus memiliki korelasi ya teman-teman ya. Jadi antara visi dan misi itu saling terkait. Visi itu adalah yang mengarah pada visi kita ke depan, apa tujuan kita ke depan, seperti lembaga kita mau seperti apa sih gitu ya visinya. Kemudian misi itu menjelaskan dari visi kita. Nah, supaya lebih jelas, lebih gampang untuk diimplementasikan, maka misi itu harus lebih detail penjelasannya dari visi. Nah, setelah kita menyusun misi, kita kemudian mengerucut lagi kepada tujuan. Tujuan ini mengacu pada misi. Nah, jadi tidak boleh keluar dari apa yang sudah ditetapkan di dalam visi dan misi. Tujuan itu lebih mengerucut kepada bagaimana cara merealisasikan misi. Itu ya teman-teman.
Jadi nanti kalau teman-teman akreditasi itu sudah pas gitu ya, tidak ada lagi edit-edit gitu ya, revisi-revisi lagi. Kemudian yang selanjutnya adalah karakteristik taman kanak-kanak kita. Karakteristik di sini apa yang menjadi program unggulan kita, ciri khas dari sekolah kita, maka kita cantumkan, kita jabarkan di sini. Visi misi karakteristik inilah yang membedakan sekolah kita dengan sekolah yang lain. Ya, baik teman-teman, cukup sampai di sini dulu penjelasan dari saya. Nanti kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya, video-video selanjutnya ya teman-teman. Ikuti terus supaya teman-teman semua bisa runtut dalam belajar tentang penyusunan dokumen kurikulum. Sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.